Orde Baru adalah satu periode dalam sejarah Indonesia yang berawal dengan naiknya Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada 1966 sampai lengsernya pada 1998 yang fokus pada kestabilitasan politik, pembangunan ekonomi, dan sentralisasi kekuasaan. Era ini juga dikenal dengan korupsi, pembatasan demokrasi, dan pelanggaran HAM. Menjelang awal pemerintahan Orde Baru di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966, keadaan sosial, politik, dan ekonomi berada dalam situasi yang sangat kacau dan penuh ketegangan. Yang pertama ada kondisi sosial. Keadaan sosial di Indonesia menjelang awal pemerintahan Orde Baru 1966 sangat kompleks dan penuh dengan gejolak. Peristiwa G30 SPKI 1965 memicu pembantaian massal terhadap anggota PKI, memperparah polarisasi masyarakat. Hiperinflasi, kemiskinan, dan kerusuhan sosial menambah penderitaan rakyat. Mahasiswa dan pemuda memimpin demonstrasi besar atau disebut Tritura, menuntut pembubaran PKI, perbaikan ekonomi, dan pembersihan kabinet. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada Soekarno dan berharap pada Soeharto untuk memulihkan stabilitas dan kemakmuran. Yang kedua, kondisi politik. Menjelang awal pemerintahan Orde Baru, situasi politik Indonesia sangat tidak stabil. Peristiwa G30 SPKI pada 1965 memicu kekacauan besar, dengan PKI dihancurkan secara politik dan fisik melalui pembubaran serta pembantaian massal terhadap anggotanya. Polarisasi ideologi di masyarakat antara nasional, Islam, dan komunis semakin tajam, memperburuk konflik politik. Dan yang terakhir, kondisi ekonomi. Menjelang awal pemerintahan Orde Baru tahun 1966, kondisi ekonomi Indonesia berada dalam krisis yang sangat parah. Tingkat inflasi mencapai lebih dari 600% per tahun, menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Uang kehilangan nilainya, daya beli masyarakat menurun drastis, dan aktivitas ekonomi terhambat. Pemerintah Soekarno mengalami defisit anggaran besar akibat kebijakan ekonomi yang tidak terkendali, termasuk proyek-proyek mercusuar yang tidak produktif. Pemasukan negara tidak mampu menutupi pengeluaran, sehingga memicu utang luar negeri yang semakin membengkak. Oke, jadi itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.